Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana liburannya seminggu itu, menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya dan barokahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa, nak. Ya, oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum ibu guru pengen ngecek dulu kehadiran kalian hari ini, nak. Oke, ketua kelas hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah, harus semangat ya karena hari ini adalah hari pertama kita sekolah. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Oke, kali ini adalah pertemuan pertama kita untuk semester ini. Oke, tentunya kita akan dengan semangat baru ya memasuki semester baru. Oke, materi pembelajaran kita hari ini itu adalah terkait dengan KD 3.8, yaitu akan membahas tentang sistem pernapasan. Sebelum ke situ, Ibu Guru mau nanya-nanya dulu nih sama kalian. Bernapas itu adalah salah satu ciri daripada makhluk hidup. Benar tidak? Benar. Apakah cara organ pernapas? Apakah hewan juga melakukan pernapasan? Ya. Ya. Oke. Apakah organ pernapasan antara hewan dan manusia itu sama? Beda. Beda ya. Ada yang bisa kasih tahu Ibu Guru? Bedanya tuh di mana sih? Oke, angkat tangan yang bisa, nah, angkat tangan. Coba Samsida, coba apa bedanya organ pernapasan manusia dengan tumbuhan? Ayo coba Samsida. Bukan hewan dan manusia itu bedanya apa? Contohnya yang membedakan, organ pernapasan hewan dan manusia itu contohnya seperti apa yang beda? Pernapasan hewan menggunakan paru-paru, Ya. sedangkan hewan salah satu contohnya seperti cacing bernapas dengan kulit. Oke, ada yang lain lagi selain Ibu Guru? Saya. Aduh, kayaknya hebat semua nih hari ini. Oke, Desi Alianti, oke. Contoh perbedaan pernapasan manusia dan hewan yaitu seperti katak, bernapas menggunakan insang dan paru-paru. Oke, tepuk tangan untuk Desi Alianti. Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu perbedaan organ pernapasan antara hewan dan manusia. Oke, selanjutnya nak, mohon perhatian semuanya. Untuk hari ini itu adalah kita belajar tentang sistem pernapasan. Untuk sistem pernapasan ini, Ibu Guru alokasikan itu adalah untuk 3 kali pertemuan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pernapasan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini nih, mohon diingat semuanya. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi pernapasan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga itu adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pernapasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat itu adalah peserta didik mampu mengurutkan organ-organ pernapasan dengan tepat. Oke. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang kelima atau yang terakhir pada hari ini itu adalah peserta didik mampu menganalisis struktur sel dan jaringan penyusun organ pernapasan. Oke, jelas ya? Ya. Oke,
mohon silakan ditonton dulu videonya nak. Oke, video. Oke, semuanya silakan fokus dengan video yang di depan nak. Oke. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Ya, semuanya mohon Di dalam diperhatikan. alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat tibia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh tibia atau bulu hidung, ditembakkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Ya, semakin Trakea ya. memiliki sisi trakea berbentuk huruf T untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawar. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati gigi kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas. Oke, semuanya sudah menyimak video yang Ibu Guru putar ya? Oke, sekarang Ibu Guru nanya nih, berdasarkan video yang Ibu Guru tayangkan tadi, video yang sudah kalian simak, Ibu Guru mau nanya nih, dari video itu ada nggak yang bisa sebutkan kalau organ-organ pernapasan pada manusia itu apa saja? Silakan angkat tangan, ayo. Aduh, Ibu Guru sampai kebingungan nih. Oke, silakan. Naila Sakinah dulu, Ibu Guru pengen dengar suaranya nih, ayo nak. Yang keras, Naila Sakinah, ayo. Organ-organ pernapasan. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus. Oke, tepuk tangan untuk Naila Sakinah. Ada yang bisa sebutkan yang suaranya lebih kencang lagi? Organ-organ pernapasan itu apa saja? Silakan angkat tangan nak. Ayo. Ayo coba Marcella, coba nak. Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan paru-paru. Oke, terima kasih itu ya organ-organ pernapasannya. Oke, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang organ-organ pernapasan, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi 3 kelompok saja ya.
Oke, karena jumlahnya hanya 19 orang, Ibu Guru 19 kan ya? Oke, Ibu Guru bagi jadi 3 kelompok saja ya. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 4, 2. Oke, yang urutan 1 silakan berkumpul dengan temannya yang urutan 1. Nah, oke, silakan bergabung. Yang nomor urut 2 silakan bergabung dengan temannya yang berurutan 2. Oke, silakan. Oke, Ibu Guru gabungkan ya. Di sini 1. Di sini 1, yang di situ 2, yang di situ 3. Oke, silakan dipercepat angkanya, Nak. Silakan dipercepat angkanya. Silakan dipercepat langkahnya. Oke, silakan dipercepat langkahnya. Ini 1, 2, 3 ya. Ingat. Oke, silakan. Nah, oke, Ibu Guru akan bagikan LKPD dan bahan materi untuk belajarnya. Silakan dibaca. Oke. Oke, terkait LKPD bahan ajar itu sudah Ibu Guru kirimkan tadi pagi itu Nak di Google Classroom-nya. Boleh, karena itu bahan ajarnya terbatas hanya satu saja per kelompok. Kalian silakan buka di Google Classroom-nya. Ada juga di situ Ibu Guru kirim materi ajarnya Nak, atau bahan ajarnya. Silakan buka di Google Classroom-nya. Silakan. Boleh dibuka di HP-nya. Silakan. Oke. Kalau ada kesulitan terkait dengan pengisian LKPD dan kalian mengerjakan LKPD, itu boleh ditanyakan ke Ibu Guru. Ibu Guru kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan itu. Sekarang itu jam setengah 10 tepat atau 9.30, berarti nanti waktunya 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Oke, silakan Ibu Guru kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Ibu Guru yakin tadi sebelum pelajaran dimulai kalian sudah sempat membaca materi yang Ibu Guru kirim di Google Classroom-nya. Oke. Kalau ada kesulitan mohon ditanyakan. Ya, semuanya mohon perhatian dulu Nak. Mohon perhatian dulu. Halo. Mohon perhatian. Oke. Ibu Guru harapkan pada saat pengisian LKPD dan presentasi itu semuanya terlibat aktif kan? Oke, karena penilaiannya itu bukan hanya 1-2 orang, semuanya akan Ibu Guru nilai. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke, waktunya 20 menit, dimanfaatkan waktunya Nak. Bukan, ini materi. Kerjakan tugas yang ada
atau enggak kalian itu manfaat yang bahan ajar yang sudah ibu guru bagikan terkait itu. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Sudah. Silakan didamping tugasnya nak. Yang nomor sekian siapa yang mengajarkan? Di situ ada di LKPD, di situ ada petunjuknya. Iya, itu juga dijawab pertanyaannya. Oke, tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3 menanyakan pertanyaan yang di LKPD yang di kegiatan orientasi masalah itu, apakah dijawab juga? Halo, mohon perhatian kelompok 2. Oke, ini pertanyaan dari kelompok 3. Itu pertanyaannya ini yang gambarnya orang lari dan sebagainya, ini dikerjakan juga. Iya, dikerjakan juga karena di situ berisi pertanyaan. Oke, silakan nak. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, dan ada di Google Classroom-nya kan sudah bisa di situ materinya. Oke, ayo mas, silakan kerjakan jangan ngobrol. Ngobrol sambil ngerjain itu LKPD. Oke. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ke ibu guru. Oke, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Waktunya sudah berjalan 5 menit ya. Ya, bagus seperti kelompok ini. Nanti gantian mengerjakan. Oke. Boleh pakai kertas kalau nggak cukup. Iya, isi juga. Oke. Ya, silakan.
di sini juga dijawab. Ya, boleh diisi di lembar itu atau enggak pakai kertas saja. Nak? Ya, pakai kertas saja. Yuk. Ya, pertanyaan lagi. Kelompok 2. Ada kesulitan? Bagian B itu adalah pernahkah kalian berlari? Itu pertanyaannya, pernahkah kalian berlari-lari? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Kalian tulis. Yang kalian rasakan pada saat berlari itu bagaimana? Itu loh maksudnya. Nah, terus jawab aja pertanyaan ini. Nah, sesuai pertanyaan yang ada di sini. Ya, oke, silakan. Abi, apa yang dikerjakan Abi? Ada yang sudah selesai mengerjakan, waktunya tinggal 5 menit nak. Oke, semuanya mohon perhatian, ini yang bagaimana struktur jaringan penyusun
organ sistem respirasi. Oke, mohon perhatian semua kelompok. Oke, untuk pertanyaan diskusinya itu mohon perhatian. Kalian misalnya nak organ pernapasan. Halo semuanya. Mohon perhatian kelompok 1, organ pernapasan. Misalnya hidung kan? Hidung itu bagaimana struktur selnya, penyusunnya? Silakan baca di LKPD, ada di bahan ajarnya, di bahan ajarnya. Silakan. Kalau hidung itu jaringannya penyusunnya apa saja? Terus yang selanjutnya apa? Setelah hidung apa? Faring. Nah, faring itu tersusun dari apa saja? Silakan. Ya, sampai terakhir silakan dikerjakan. Biar lebih cepat, itu kalian bagi saja, nak. Kalian bagi saja. Misalnya, ayo biar lebih cepat untuk menghemat waktu itu adalah untuk hidung itu, ya. Silakan bagi saja. Misalnya si Nabil itu dia akan menganalisis struktur dan sel penyusun hidung, jaringan penyusun hidung itu apa saja. Terus si Suci Prihatin itu menjelaskan tentang faring. Dibagi saja nah biar lebih cepat. Nggak usah patokan di bahan ajar yang ibu guru bagikan itu nah yang ibu guru print out itu. Kalian boleh membacanya di Google Classroom itu nah. Oke, biar lebih cepat silakan dibagi tugasnya. Berhubung waktunya akan segera selesai. Oke. Mohon dipercepat. Oke. Nah, masing-masing itu tulis nah tugasnya masing-masing. Misalnya Dela itu dia misalnya paru-paru itu tersusun dari apa? Dela nanti menjelaskan paru-paru. Kamu menjelaskan tentang alveolus. Oke, jadi ya cepat, jangan satu orang saja. Orang itu presentasi. Giliran itu yang membacakan. Ayo, silakan. Bagi kalian tugasnya itu. Oke, Dela itu ada. Kemudian mau bagi siapa-siapa. Oke. Oke, silakan. Ingat ya, dibagi saja. Boleh, silakan. Ayo, Oma, bagi dulu tugasnya permain-permain. Sudah. Boleh. Kalian tersusun dari apa saja. Satu-satu yang bacakan ya. Nomor satu orang. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Ini waktunya sudah habis, tapi dulu kasih tambahan waktu dari 5 menit. Silakan dikerjakan. Strukturnya banyak pakai istilah Inggrisnya. Sambilan kalian belajar istilah biologinya sekaligus bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Iya.
Yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, yang kelima bronkus kanan kiri atau bronkiolus, terus yang keenam alveolus dan paru-paru atau pulmo. Oke. Selanjutnya fungsi. Kamia, baik. Mohon perhatian kelompok lain, silakan diperhatikan. Kami akan menjelaskan apa saja fungsi. Kami akan menjelaskan salah satu fungsi sistem pernapasan. Iya, menjelaskan. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan Yang lain oksigen mohon perhatian. secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Fungsi organ-organ pernapasan itu kan fungsi. Oke, silakan. Oke, silakan dipercepat, Nak. Oke, rongga hidung berfungsi sebagai menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Kedua, faring. Yang lain mohon perhatikan, anggota kelompok lain Berfungsi sih. sebagai menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut. Oke. Laring berfungsi sebagai saluran udara. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Satu, mohon disimak lah temannya presentasi. Oke. Bronkiolus adalah berfungsi sebagai mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berfungsi sebagai mengambil oksigen yang masuk dan melepaskan karbon dioksida. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari pernahkah kalian lari? Oke, mohon perhatian semuanya. Baik, jika ditanya pernah berlari, tentu jawabannya saya pernah. Saat kita berlari, kita akan terengah-engah dan jantung kita akan bergerak cepat karena tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen agar dapat melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Sudah itu yang di bawah. Oke, silakan. Oke, selanjutnya mampu menganalisis struktur sel dan jaringan penyusun organ pernapasan dengan benar. Oke. Oke, baik, di sini kami hanya mengambil salah satu, yaitu rongga hidung. Rongga hidung. Rongga hidung berbagai beberapa bagian. Antara lain, yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah bagian yang berfungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar. Bulu hidung, septum, rongga hidung, saraf hidung atau saraf olfaktori, sinus hidung, tulang rawan hidung, silia. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami akan melanjutkan ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Baik, dari kelompok 3. Tiga, kelompok 3. Saya Kak Jati bertanya tentang
jaringan penyusun struktur paru-paru. Oke. Paru-paru, silakan dijelaskan. Ayo. Bagaimana penyusun struktur sel penyusun paru-paru itu? Jaringan penyusun paru-paru. Ya, mohon didengarkan. Nak. Sudah dijawab sama Bunga. Jaringan penyusun paru-paru yang utama adalah pleura. Pleura merupakan salah satu jenis jaringan tipis yang melapisi dinding paru-paru. Lapisan pleura yang tipis dan licin ini berguna sebagai pelumas sehingga paru-paru dapat lebih mudah bergerak atau mengembang dan menepis saat sedang mengembangkan dan berkonstruksi. Apakah pertanyaannya jelas? Jawabannya Jelas. jelas. Yang lain lagi dari kelompok 2 mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kelompok 2 ada yang bertanya. Baik, Nurhalisa, ya silakan. akan dilontarkan pertanyaannya. Apa pentingnya sistem pernapasan pada manusia? Iya, ayo. Apa pentingnya Ayo, silakan. mengapa pentingnya sistem pernapasan pada manusia? Sistem pernapasan. Penting sistem. Iya, pentingnya buat apa sih? Kenapa penting sekali untuk ini? Jika tidak ada sistem pernapasan, jelas kita tidak bisa bernapas. Ketika kita tidak bernapas, itu ciri-ciri orang meninggal. Mungkin ada jawaban yang lebih bagus lagi selain jawabannya yang lebih logis. Nah, ayo, Marcella mungkin bisa dilengkapi jawaban dari Bunga. Tujuannya apa sih bernapas kok? Tujuan dari bernapas adalah untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Maaf ya. Ada yang lain lagi yang bisa, atau kelompok lain ada yang bisa menambahkan apa sih pentingnya pernapasan? Mungkin jawaban dari kelompok 1 itu masih kurang tepat di hati. Boleh kelompok lain bisa menambahkan jawaban apa sih pentingnya kita bernapas itu? Ayo. Ada, ayo kelompok lain boleh? Silakan. Nur Hadianti mungkin atau Miftahul Jannah. Ayo. Ayo. Boleh, silakan, agak kencang suaranya. Nih, mohon didengarkan. Nurhalisa, ini dibantu sama Nurmita terkait pertanyaan yang tadi. Apa pentingnya pernapasan? Menurut saya, kalau penting itu bukan, tetapi kebutuhan. Iya. Karena saat kita bernapas, kita menghirup udara yang akan disaring, yaitu yang diambil saja itu adalah oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah CO2 yang berupa udara kotor. Jadi saat melakukan pernapasan, kita akan memperoleh oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Bagaimana Nurhalisa? Sudah jelas. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sudah ada. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 maju nak. Oke, kelompok 2 maju. Ayo silakan bergegas
Kepada Hasanah Jika ditanya, pernahkah kalian berlari-lari? Ya, tentu saja saya pernah berlari-lari. Tentu saja saat berolahraga atau berlari-lari, berat tubuh kita mengeluarkan banyak energi. Energi ini ditransfer oleh komponen yang bernama adenosine trifosfate atau ATP, yang merupakan hasil dari pernapasan yang melibatkan oksigen pernapasan aerobik. Saat kita memerlukan begitu banyak energi karena berolahraga, maka ATP yang merupakan hasil dari pernapasan aerobik akan dideposit ke seluruh otot-otot. Karena itulah sel-sel lain di seluruh otot-otot karena di tubuh akan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kekurangan ATP dan juga energi. Dalam kondisi ini, maka saraf simpatik kita akan mengontrol kontraksi otot-otot pernapasan agar kita mengambil napas lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Oke, Marso sudah membacakan soal yang pertama. Yang lain simpan dulu HP-nya, kalau sudah selesai simpan dulu HP-nya. Oke, sekarang kami akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini kami akan membahas tentang ada di sini fungsi-fungsi. Di sini ada fungsi-fungsi dari alat pernapasan kita. Di sini akan dijelaskan oleh saudara Desi Olianti. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu faring. Faring ini berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga yaitu laring. Laring ini berfungsi sebagai saluran udara. Keempat yaitu trakea. Trakea ini memiliki fungsi utama, yaitu adalah membawa udara ke paru-paru. Trakea atau yang lebih sering kita kenal dengan batang tenggorokan bekerja di udara. Tenggorokan bekerja di udara yang dihirup oleh hidung dan mulut ke bronkus paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus. Fungsi utamanya yaitu menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam yaitu bronchiolus, yaitu berfungsi mengalirkan udara ke dalam alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh yaitu alveolus, berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan menjadi karbon dioksida. Oke teman-teman, kalian sudah mendengar penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sekarang kami akan masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan pada LKPD di sini. Yang pertama, kenapa kita melakukan pernapasan setiap hari? Menurut apa di sini dipertanyakan apa yang dimaksud dengan pernapasan? Di sini akan dijelaskan oleh saudara Naila Sakina. Pernapasan adalah proses pertukaran oksigen dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Naila Sakina. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara di dalam organ tersebut. Organ mana yang paling baik untuk pernapasan antara organ hidung dan organ mulut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Naila Sakina lagi. Oke. Organ yang baik untuk pernapasan adalah hidung, karena hidung adalah gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, peran hidung dalam sistem tubuh manusia sangat penting, terutama sistem pernapasan manusia. Nah, pertanyaan kedua sudah dijawab, langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya.
organ sistem pada respirasi manusia? Silakan dijawab oleh Nur Halisa. Ada paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Yang pertama, hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi, sekat hidung, saraf-saraf penciuman, selia, dan selaput lendir. Kedua, faring atau rongga tekak, daerah dengan percabangan menuju rongga hidung. Esofagus dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Laring, pangkal tenggorokan atau pangkal tenggorokan terdiri dari tulang-tulang rawan. Dinding laring diserap otot untuk membuka, menutup. Letis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi pita suara yang terletak pada jangkung untuk menghasilkan pita suara. Selanjutnya akan dilengkapi sama teman saya di samping. Ya, oke, saya akan melanjutkannya. Yang keempat, trakea. Batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Yang kelima, paru-paru. Alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada di kanan dan kiri jantung, dan di atas paru-paru dilindungi oleh cairan umpa yang disebut pleura. Oke, kami sudah menjawab seluruhnya dari LKPD yang diberikan, dan di sini kami ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Kesimpulannya akan disampaikan oleh Nur Halisa. Kepada Nur Halisa kami persilakan. Oke, yang lain mau perhatian. Kesimpulan hasil diskusi kami adalah sistem pernapasan membentuk tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah dengan dukungan oksigen. Seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, kami sudah memberikan kesimpulan dan juga sudah menyampaikan materi dari hasil diskusi kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin menanyakan kepada kami, dipersilakan. Kelompok 3 ada yang bertanya, hanya dari kelompok 1 saja. Dari kelompok 1 siapa yang akan menjadi perwakilan? Saya dulu. Oke. Saya yang bertanya, apa saja bagian dari sistem pernapasan dan jelaskan fungsi dari sistem pernapasan. Boleh diulang pertanyaannya Mas El? Bagian-bagiannya. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apa saja bagian dari sistem pernapasan dan jelaskan fungsi dari sistem pernapasan. Iya, silakan. Oke, Marcella, pertanyaan saya akan dijawab oleh Desi Alianti. Mohon didengarkan. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Skala yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Di sini organ-organ pernapasan yaitu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Adapun fungsi dari itu yaitu pertama yaitu hidung. Rongga hidung berfungsi menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu faring, menyaring, berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga yaitu laring, berfungsi sebagai saluran udara.
baru, Mohon perhatian keluar ya. ada keluar, masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam yaitu ada bronchiolus. Di sini berfungsi mengalirkan udara ke dalam alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh yaitu alveolus, berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Bagaimana saudara-saudari Sela? Oke, pertanyaan dari Marcella sudah kami jawab. Apakah ada lagi dari kelompok lain ataupun kelompok yang sama ingin menanyakan? Oke, kepada kelompok 3 kan Marcella. Sebutkan 3 fungsi hidung. Fungsi hidung. Apa itu? Ayo dipercepat Nak, mengingat waktu. Ibu dong. Iya, Bu. Oke, fungsi hidung ada 3. Yang pertama sebagai penciuman, sebagai indera penciuman. Yang kedua sebagai pernapasan. Dan yang ketiga sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Bisa diterima penjelasan dari saya? Oke, presentasi kami tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Atau kita ice breaking dulu nih sebelum lanjut ke kelompok ini. Kita ice breaking dulu ya. Kayaknya sudah bergaris semua. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke. Nah, semuanya berdiri dulu sebentar sambil nunggu yang ini ya. Oke. Nah, dulu tadi yang kelupaan kita sebenarnya sebelum presentasi harus ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu nih ya. Oke. Nah, semuanya dengarkan perintah dari ibu guru ya. Oke. Kalau ibu guru bilang gajah, itu kalian jawabnya besar dengan ekspresinya. Ya, oke. Besar terus ekspresinya. Dimohon kekompakannya ya. Oke. Nah, semuanya. Kalau ibu guru bilang semut, berarti kalian nyebutnya kecil dengan ekspresinya juga. Oke. Ya. Oke, mohon perhatian semuanya. Sekarang kalau gajah besar, semut kecil. Sekali lagi, mohon lebih kompak. Gajah besar, semut kecil. Sekarang kebalikannya nih, butuh konsentrasi nih kalian ini. Kalau ibu guru bilang gajah, kalian jawabnya kecil dengan ekspresinya pula. Awas, jangan ada yang salah ya. Kalau ibu guru bilang semut, itu dengan ekspresinya juga. Oke, silakan. Gajah kecil, semut besar. Oke, berarti semuanya konsentrasinya masih bagus nih ya. Oke, selanjutnya Kak tampil yang kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 tampil dulu Nak. Oke, yang lain. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Baik, kami akan lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama tentang orientasi masalah. Pertanyaannya yaitu, pernahkah kalian lari-lari? Apakah kalian rasakan? Tentunya setelah kalian berlari-lari akan merasakan terengah-engah. Mengapa hal tersebut terjadi? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman di sebelah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika diberikan pertanyaan tersebut, tentunya saya akan menjawab ya, karena semua orang pernah berlari. Pada saat berlari, kita akan merasakan napas kita terengah-engah dan detak jantung menjadi lebih cepat.
tidak diimbangi dengan kemampuan paru-paru untuk menyaring oksigen, sehingga oksigen yang dibutuhkan kurang, padahal sebenarnya membutuhkan oksigen yang lebih. Maka dari itu, napas kita menjadi terengah-engah. Selain dari itu, peningkatan aktivitas serta pengerahan segala tenaga membuat napas menjadi terengah-engah juga. Baik, kami akan lanjut ke soal yang kedua tentang struktur organ pernapasan yang akan dijawab oleh saya sendiri dan nanti fungsinya akan dibahas oleh teman saya Nur Hadianti. Baik, di sini teman-teman ada beberapa bagian, ada 8 bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang rongga hidung. Bagian yang kedua faring. Bagian yang ketiga trakea. Bagian yang keempat bronkus. Bagian yang kelima paru-paru dan bagian yang ke-6 diafragma. Baik, akan dilanjutkan oleh teman sebelah saya Nur Hadianti. Fungsi rongga hidung yaitu menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selanjutnya akan dibacakan teman sebelah saya. Fungsi dari faring. Fungsi faring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang kelompok lain memperhatikan, kalau ada kesulitan mau ditanyakan ya, silakan dulu. Selanjutnya fungsi dari laring untuk melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Oke, lanjut. Baik, fungsi trakea yaitu menjadi saluran udara untuk dapat masuk dan keluar dari dalam paru-paru. Yang kelima, fungsi dari bronkus. Bronkus berfungsi menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Baik, yang keenam yaitu bronkiolus. Fungsinya yaitu mengalirkan udara ke dalam alveolus. Dan yang terakhir yaitu alveolus. Fungsinya yaitu tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Baik, kami akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu tentang pertanyaan diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan dan kita akan bahas satu persatu. Soal yang pertama yaitu kita melakukan pernapasan setiap hari. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan pernapasan? Jadi, pernapasan adalah sebuah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh untuk menghasilkan energi, yang dimana kita pada saat itu menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Baik, soal yang kedua yaitu organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara organ tersebut, organ mana yang paling baik untuk pernapasan? Hidung dan mulut sama-sama bisa digunakan untuk bernapas. Namun, keseringan bernapas melalui mulut dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Perlu diketahui, bernapas lewat hidung lebih sehat, sebab hidung merupakan organ utama penciuman manusia dan berperan sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh. Soal ketiga yaitu bagaimana struktur jaringan penyusun organ-organ sistem respirasi manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaku kelenjar berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebakteria dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan percabangan dua saluran berupa nasofaring, bagian depan saluran pencernaan, dan orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekap, tempat terletaknya
dan dinding semakin tipis. Bronkiolus tidak tersusun atas tulang rawan. Lapisan terdalam bronkiolus tersusun atas jaringan epitel silindris bersilia enda sulistiopati. Oke, selanjutnya alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelombang paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipi yang melapis alveoli memudahkan darah dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Dan terakhir ada paru-paru. Jaringan paru-paru berstruktur seperti spons yang elastis dengan darah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Setiap lobus terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut labulus. Baik, semua pertanyaan sudah kami jawab. Dan sekarang kami akan menyimpulkannya. Dan yang menyimpulkannya adalah teman di sebelah saya, yaitu Miftahul Jannah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama bagi tubuh. Baik, semua proses sudah kami. Organ yang terlibat dalam sistem pernapasan adalah yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, dan yang kedelapan paru-paru atau pulmo. Sekian. Baik, semua proses sudah kami jawab. Dan sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya. Baik, bisa dari kelompok 1 dulu. Jelaskan langkah-langkah proses pernapasan. Baik, kami langsung akan menjawab. Proses pernapasan. Langkah-langkah. Dulu banyak tuh. Maksudnya udah. Baik, proses pernapasan yaitu udara masuk melalui rongga hidung, kemudian berlanjut ke faring, laring, trakea, percabangan trakea atau bronkus, percabangan bronkus atau bronkiolus. Udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung atau alveolus. Dan Baik, apakah pertanyaan tadi sudah jelas? Jawabannya. Jelas. Ya. Baik, kami akan lanjut yang kedua, yaitu Desi Aprianti. Saya ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan tentang apa itu paru-paru. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang fungsi dari paru-paru itu sendiri. Oke, fungsi paru-paru lah. paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Bisa lagi bertanya, kayaknya menarik sekali tampilannya kelompok 3 ini. Antusias sekali banyak teman-teman yang mau bertanya. Oke, lagi satu pertanyaan ada lagi. Tergantung moderator siapa, ayo. Baik, Astrid Cakrawati. Pertanyaannya, di mana letak epitel bersedia yang dapat mendeteksi benda asing masuk ke saluran pernapasan? Terletak di ujung Jawab dah. Jawab. Ayo ulang pertanyaannya, Astrid. Pertanyaannya, di mana letak epitel bersedia yang dapat mendeteksi benda asing yang masuk ke
Ayo. Kalau kelompok 3 nggak bisa menjawab, boleh dibantu oleh anggota kelompok yang lain, silakan boleh. Oke, silakan dijawab dulu kelompok 3. Untuk laring, karena laring akan tertutup untuk menyaring udah makanan yang masuk. Oke, gimana? Jawabannya? Masih kurang atau bagaimana? Masih kurang puas katanya dengan jawabannya si. Boleh dilempar ke anggota kelompok yang lain, nah, silakan. Ayo kita bisa menjawab pertanyaannya di mana tepatnya. Epitel bersilia itu tepatnya di mana? Itu loh maksudnya. Yang fungsinya menyaring udara pernapasan, iya kan asli? Itu pertanyaannya. Oke. Terlengkap di laring Boleh sambil di browsing juga nggak apa-apa kalau kelompok yang lain boleh browsing. Boleh dilihat di bahan ajar yang sudah ibu guru bagikan atau lempar saja ke anggota yang lain untuk menjawab. Halo semuanya, pertanyaan dari si Astri Cakrawati gini loh pertanyaannya. Epitel bersilia itu yang fungsinya menyaring udara yang akan masuk ke dalam paru-paru itu letaknya di mana? Oke. Oke. Ayo, ada yang bisa menjawab? ulang sih pertanyaan. Pertanyaannya, dengerin ya. Epitel bersilia itu letaknya di mana? Si dia ini fungsinya adalah menyaring udara yang akan masuk ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru. Ayo, kira-kira di mana letaknya? Ditanya letaknya saja. Si epitel bersilia ini letaknya di mana? Oke, silakan. Yang lain ini dibantu sama. Silakan moderator, member silakan anggota kelompok lain membantu menjawab pertanyaan itu. Baik, karena kelompok kami tidak bisa menjawab, kami akan meminta bantuan kepada teman dari kelompok 2 yaitu Uswatun Hasanah. Oke, silakan. Epitel bersedia terdapat pada Eukarus, saluran uterus, Van der Waals, dan bronchus interpulmoner. Oke, di situ ya letaknya ya. Di bronkus juga ada, termasuk di rongga hidung itu ada epitel bersilia. Oke, oke, di trakea juga. Oke, silakan ditutup nak. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada maaf, kami mohon maaf. Sekian Yang lain mau perhatian. Ayo nak, gak usah ditertawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ibu guru akan memilih. Silakan duduk dulu anggota kelompok yang lain. Oke, silakan yang berpresentasi. Seperti janji ibu guru di awal, ibu guru akan memberikan hadiah pada kelompok yang menampilkan presentasi terbaik. Oke, dan untuk pertemuan kali ini, ibu guru akan mengapresiasikan kelompok terbaik itu. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Kelompok terbaik itu yang mana yo? Oke, terbaiknya adalah kelompok 2. Memberikan hadiah pulpen ya, silakan dibagi. Sekarang semuanya, halo semuanya, silakan kumpulkan ke KPD-nya. Ibu guru akan mengadakan evaluasi sebelum ibu guru lakukan kegiatan refleksi. Oke, silakan anggota kelompok bawa ke ibu. Oke, silakan kalian. Halo, jangan dulu itu, nah nanti dibagi. Silakan bagi yang ada HP. Halo, yang membawa HP silakan menjawab pertanyaan di Google Form. Itu sudah linknya ibu guru sudah bagikan di grup WA kelasnya dan di Google Classroom-nya. Bagi yang belum bergabung di Google Classroom, soalnya ibu guru lihat baru 16 orang yang gabung di Google Classroom. Jadi ya, yang belum bergabung silakan angkat tangan biar
outnya 3 orang ya. Oke, yang lain silakan buka Google Formnya, ya link Google Formnya yang Ibu Guru kirim soalnya di situ. Silakan dikerjakan, Ibu Guru kasih waktu. Ya, silakan dikerjakan, silakan dijawab. Ini bagi yang oke. Siapa-siapa yang yang oke, yang nggak ada paket, oke. Siapa? Masa juga? Siapa? Desi. Di link WA grupnya buka saja. Di WA grup, ayo grup. Di WA grup sudah. Ibu, yang ada evaluasi dia. Iya. Ayo silakan semuanya. Yang baru. Yang baru. Yang baru diambil di grup. Di grup boleh dijawab di grup. Di grup WA-nya boleh juga, itu sudah Ibu Guru bagikan link Google Form-nya terkait pertanyaan kita sekarang. Ya, tinggal dipilih. Oke. Ada linknya. Ada di WA grup, di WA grup. Kalau nggak bisa buka di yang di Google Classroom-nya, jawab saja di WA grupnya. Di WA grupnya, kan? Di WA grupnya yang sudah dipakai. Iya, silakan dijawab. Oh, Van, silakan, ayo. Ibu, kalau kayaknya cuma diisi. ya, Harus kan butuh email. Oke, sudah dijawab lebih cepat, Nak. Oke. Ini nggak ada paket internetnya, makanya tidak tersambung. Oke, yang enggak itu boleh dijawab dengan ini kertas apa yang sudah Ibu print out, silakan. Iya, berikutnya lanjut tinggal pilih offsetnya di situ. Nah, itu soalnya ada 10 nomor. Kirim ya, biar Ibu Guru. Yang di situ langsung kalian dapat berapa? Itu lama. Lihat skornya, ada skornya di situ. Oke. Kirim kalau sudah selesai dijawab soalnya. Oke. Tulis namanya yang Ibu Guru yang jawabnya di print out, silakan tulis di situ, Nah. Kalau sudah selesai, tarik kursornya sampai bawah. Di situ ada pilihan mengirim. Nah, mengirim jawabannya itu ada di bawah tuh, Nah. Oke, sudah. Oke. Sudah? Oke, yang itu yang pakai print out berarti nggak bisa langsung lihat jawabannya ya. Oke. Siapa yang sudah? Oke. Ke bawah terus sampai
hari ini itu apa saja? Mohon disimpulkan terkait materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, yang lain ayo yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Saya. Oke, yang lain kelompok ini? Ayo. Coba bunga simpulkan dulu nak. Yang dapat saya ambil di pelajaran hari ini bahwa makhluk hidup memiliki memiliki pernapasan yang berbeda-beda seperti dengan hewan, tumbuhan dan manusia tidak sama. Cara bernapasnya, cara bernapasnya berbeda. Seperti hewan, seperti ikan bernapas dengan insan, sedangkan manusia bernapas dengan paru-paru. Oke, terima kasih. Ada lagi jawabannya? Kesimpulan dari kita dulu. Coba Nur Hadianti. Saya ingin menjelaskan fungsi pernapasan, yaitu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan dibagi menjadi dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu memasukkan udara. Ada beberapa organ-organ pernapasan, yaitu 1 rongga hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 6 bronkus, 7 bronkiolus, 8 alveolus, 9 paru-paru. Oke, sudah? Oke, ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini itu berdasarkan pertanyaan ibu di depan? Ayo. Ayo, yang lain ayo. Kita, Bu. Ayo, Bu. Bu. Oke, silakan Desi. Bernapas atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi. Sekian. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semuanya sudah menunjukkan kesimpulan dari kesimpulannya itu pernapasan itu fungsinya adalah kita menghirup oksigen dan menghembuskan CO2. Oksigen itu sendiri, nah itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan energi. Oke, itu adalah sedangkan organ-organ yang terlibat dalam pernapasan khususnya manusia itu yang pertama terdiri dari rongga hidung. Apalagi setelah faring, sekali lagi Ibu Guru jelaskan. Pernapasan itu fungsinya adalah untuk menghirup oksigen dan menghembuskan CO2. Oke, itu tujuannya ya. Oksigen itu sendiri dimanfaatkan oleh tubuh untuk pembentukan energi. Oke, sedangkan organ-organ yang terlibat dalam pernapasan itu antara lain yang pertama itu adalah rongga hidung, yang kedua itu adalah faring, yang ketiga trakea, yang keempat itu adalah bronkus, yang kelima itu adalah bronkiolus, yang keenam itu adalah alveolus, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah paru-paru. Oke, bisa dipahami? Terkait sebelum Ibu Guru akhiri, silakan kalian tulis namanya. Ibu Guru pengen mengadakan refleksi nih. Silakan tulis namanya, tulis nama lengkapnya. Ibu Guru akan mengadakan refleksi terkait pelajaran kita hari ini. Silakan dipercepat nak. Kalian hanya menjawab ya dan tidak saja. Oke. Ibu kurang 1. Oke, siapa? Oke, ini pertanyaan terkait kegiatan refleksinya nak. Oke, bisa dibaca, bisa kelihatan nak? Bisa. Oke, silakan dijawab. Waktunya hanya beberapa menit saja. 2 menit saja untuk mengerjakan itu. Nomor 1 ya. Iya, tinggal dijawab dengan ya dan tidak saja. Itu refleksi itu sebagai bahan masukan untuk Ibu Guru untuk perbaikan buat kalian dan Ibu Guru ya. Oke. Pertanyaannya ada 5, tinggal kalian jawab ya dan tidak saja. Oke, sudah.
Sudah? Oke, silakan kumpulkan ke mejanya Ibu Guru. Yang sudah bawa anak cepat. Angkat perwakilan kelompoknya sudah. Sudah? Boleh tidak juga, boleh tidak. Ibu minta. Oke, sudah. Ibu. Oke, sudah ya. Mohon perhatian semuanya. Oke, kegiatan demi kegiatan pembelajaran pertemuan hari ini sudah kita lalui. Nah, kita sudah menyimpulkan terkait materi hari ini. Nah, tiba pada akhirnya ini adalah bagian akhir dari kegiatan kita. Sebelum Ibu Guru mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu Guru ingin menginformasikan terkait materi selanjutnya. Materi untuk pertemuan kita hari Rabu itu adalah, mohon perhatian semuanya, untuk hari Rabu itu kita masih membahas tentang sistem pernapasan, yaitu materi pokoknya yaitu tentang mekanisme pernapasan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan. Oke, nanti untuk bahan ajar terkait mekanisme pernapasan Ibu Guru akan share lagi di Google Classroom-nya ya. Oke, bisa dipahami? Silakan dipelajari terlebih dahulu nak. Oke, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, ketua kelas silakan pimpin doa dulu nak. Oke, sebelum kita berubah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Mungkin selama kegiatan pembelajaran Ibu Guru ada hilaf dan sebagainya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.